Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembuatan desain awal kuda-kuda pada soal TB Baja 1 ini ke dalam AutoCAD untuk membantu kita juga dalam pemodelan subnya. Nah, data yang diperlukan di sini tuh ada panjang jarak kuda-kudanya, panjang bentang kuda-kudanya itu kita sesuaikan dengan data punya Santi, itu L-nya 16 meter, alfanya 25 derajat, dan T-nya 1,5. T-nya 1,5. Oke, pertama itu kita bikin panjang bentangnya dulu sepanjang 16 meter. Udah, terus kita ketik line, terus ambil bagian tengahnya, terus tarik ke atas. Ini sebagai garis acuan aja nanti untuk mempertemukan atapnya. Kita bikin lagi garis, terus kita arahkan sembarang tempat. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ada dua box yang terlihat, ada 13,804 ini sama 23 derajat. Kalau yang 13 itu untuk menentukan panjang garisnya. Sedangkan kita sekarang ingin kita inputkan acuan sudut atapnya agar bisa kita pertemukan ke dua belah sisi atapnya. Kita ketik tab, terus ketik sudut atap kita 25. Ntar. Terus spasi. Nah, ini kan berlebih nih, kita terima aja TR spasi 2 kali. Dah, terus kita mirrorkan ini. Ini kita hapus, Selanjutnya kita bikin bagian kuda-kuda atasnya. Ayo nih. Kuda-kuda atasnya ini kita copy. Terus ketik ini ke atasnya 1,5 meter sepanjang T kita tadi. Kalau udah, ini kita bikin pembagian ruas garis-garis ininya. Nah, di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pembagi ruasnya. Nah, kita bikin garis satu kayak gini. Terus ini kita kopin ke ujung. Kalau dia 9 kan menghasil ada 8 ruang tuh. Nah, kita baginya sama rata tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu secara cepat aja. Kita copy ini satu, ambil acuannya di sini, terus ketik M2P di sini. Nah, terus yang bagian ini kita bagi dua lagi, M2P. Ini sama ini. Terus M2P lagi. Kayak gitu. M2P. Nah, dapat ini yang bagian udah kayak ruang terkecilnya, copy kayak ini. Nah, ini udah selesai di satu, kita bikin bagian ininya, yang sisi miring ini ya. Terus kita copy aja ini. Udah selesai, kita blok yang ini. Terus kita blok ini. Nah, kita unblock yang garis ini. Pakai save. Nah, terus mirror. Udah jadi, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan pada subnya lagi. Untuk pemodelan subnya, kita buka dulu aplikasi subnya, sub 2000 V11. Nah, ini kan sub 2000-nya kita udah buka nih. Pertama-tama itu kita bikin dulu grid-nya. File, new model, terus ambil grid only. Dan jangan lupa satuannya kita pilih yang ada 1 meter, terserah apa aja dulu. Yang penting kita ambil yang ada 1 meternya. Terus ambil grid only. Nah, di sini kan ada number of grid lines. Terus ada grid spacing sama first grid line location. Untuk yang number of grid lines ini artinya jumlah garis gridnya terhadap
arah X, arah Y, dan arah Z. Untuk arah X ini, dia itu arahnya tuh ke kanan sama ke kiri. Kalau yang Y itu ke depan sama yang ke belakang, dan kalau Z itu ke atas atau bawah. Kita kembali ke model AutoCAD. Di sini kita lihat untuk bagian grid-gridnya, kita membutuhkan letak dari titik-titik grid, titik-titik ini. Kalau bisa titik-titik ini terdapat pada si pertemuan antar gridnya. Untuk jumlah direction Z, kita mulai. Berarti kita akan membuat kira-kira grid dari di mana posisi letak titik-titik yang ini. Tuh. Kalau kita hitung jumlah dari garis pada arah Z, arah ke atasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang Z direction-nya itu 9. Atau cara lainnya itu, ini kan ada 8 ruang nih, ditambah 1. Itu untuk yang Z, jumlah garis pada arah Z. Terus yang untuk arah Y-nya, berarti kan yang untuk arah X-nya, berarti itu yang bagian letak dari titik-titik ini. Berarti kita menghitung jumlah garis untuk keperluan titik-titik ini. Tuh. Berarti ini kalau kita gariskan, kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 garis yang ke arah X-nya. Semoga paham ya, ini 17. Nah, terus untuk yang Y direction-nya, karena dia depan belakang yang ada, kita bikin aja 1. Nah, ini grid spacing antar X direction-nya. Kalau yang untuk di sini, untuk soal ini, kan dia tadi ada 17 garis, berarti ada 16 ruang. Sedangkan jarak antar panjang bentangnya itu 16 meter. 16 meter nih. Berarti 16 dibagi 16 ruang atau yang ini adalah 1 meter. Tuh. Oke. Berarti ini 1. Terus yang Y direction karena nggak ada, kita bikin juga 1. Untuk yang arah Z, berarti dia yang jarak ini. Yang bagian sini. Tuh, itu untuk yang Z direction. Itu 0,47. Atau kalau misalnya mau lebih rinci lagi, kita bikin dia jadi 4 desimal. Tuh 0,4663. Berarti ini kita masukin Z direction itu 0,4663. Nah, selanjutnya klik OK aja. Dan dia bakal terbentuk grid kita seperti ini. Untuk pemodelannya, kita menggunakan denah XZ. Denah yang menunjukkan sumbu X sama sumbu Z. Itu sumbu Z yang ke atas, X yang ke kanan. Nah, untuk yang bubble-nya ini, bubble grid-nya ini bisa kita atur agar nggak kelihatan. Kita klik kanan, terus ambil edit grid data, modify to show system, terus bubble size-nya kita ubah jadi 0,1. Oke. Terus oke lagi. Terus kita sekarang mendefinisikan si material profil kuda-kuda yang akan kita gunakan. Kita ambil define, terus ambil material. Nah, di sini ada material 4000C sama A99 ini material yang disediakan sama subnya dan aku pun nggak tahu tuh material tentang apaan. Jadi kita tambahkan material yang baru aja. Untuk satuannya ini, units di sini bisa kita sesuaikan saat kita menginputkan datanya. Terus yang untuk material name kita kasih nama dulu, misalnya dia material kita baja. Nah, terus ininya ambil yang steel. Terus ini weight per unit volume. Weight per unit volume ini sudah yang dihitung sama si SketchUp-nya. Sama si sub-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan modul soft velocity-nya, position ratio-nya, dan bla bla bla-nya ini. Nah, untuk itu kita tengok lagi ke soalnya. Di soal ini,
Modul salsisitasnya itu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per milimeter kuadrat. Berarti kita ubah ke Newton milimeter. 2 kali 10 pangkat 5 itu 200.000. Poisson ratio-nya 0,3. Terus yang ini kita biarkan aja sesuai sama yang itu. Terus ya itu aja sih yang diganti. Ya FG/FU-nya juga diganti sesuai FG/FU kita. Misalnya kalau misalnya dia BJ37, berarti FU-nya itu dalam Newton milimeter. Sebentar. Nah nih, FU kita 3700 kg per cm kuadrat. Kalau misalnya di soal diketahui udah dalam 1 kg per cm, ubah aja ininya jadi kilogram cm. Terus masukin ininya, FY-nya 2400, terus ininya 3700. Nah, terus FJ/FE-nya dibiarkan aja, terus klik OK. Terus OK. Nah, ada selesai material bajanya, terus kita mendefine frame section-nya atau profil baja yang kita pakai. Mungkin nggak ada apa-apa nih, kita ketik add new property, terus ambil yang baja siku. Selanjutnya yang baja siku ini ada T3, T2, TFTW. Di sini baja siku yang kita gunakan itu profilnya 150, 150, 12. Materialnya material baja. Nah, terus T3-nya ini kita menginputkannya dalam milimeter. Jadi kalau misalnya dia 150, kita menginputkannya dalam meter, berarti kalau ada 150 berarti 0,150. 0,150. Nggak kelihatan. Bentar. Kita ubah dulu ke milimeter ya. Ke Newton millimeter. Nih. Define frame section, add new property, siku. Nah nih. 150. Terus TFTW-nya itu 12. Dan ininya baja, terus klik OK. Tuh OK lagi. Oh ya, modify namanya lupa. 150, 150, 12. Oke. Nah, terus kita buat gambar batangnya lagi. Ambil draw, terus ambil draw frame cable. Nah, ini sudah tersedia section apa yang mau kita masukkan. Sebelum memasukkan itu, setelah kita mendefinisikan si material dan si frame section kita tadi, kita mendefinisikan load cases sama beban-bebanan lagi. Pertama kita tengok dulu load casesnya. Nah, di load cases ini, di sini ada 1 sama 0. Nah, ini tergantung sih. Kalau misalnya kita pilih 1, berarti kita memperhitungkan beban berat dari si baja yang kita bikin tadi. Kan ada tuh kita tadi mendefinisikan profil siku baja tadi mah. Nah, berarti kalau kita ketik ke 1, berarti hasil analisis kita tadi sudah memperhitungkan baja profil baja yang kita inputkan tadi. Tapi kalau misalnya 0, berarti kita tidak memperhitungkan berat sendiri dari baja itu. Jadi ini kita ketik aja 0, terus modify. Terus Yemi. Tuh kalau yang live kita bikin beban hidup tuh live. Tuh ini 0 juga. Add new load. Terus wind. Ini angin. Ini ambil yang user define karena kita yang masukin, add new load lagi. Terus ambil yang rain. Kalau yang rain ini kita pilih aja other. Tuh add new load lagi, tuh oke. Selanjutnya kita ambil define, terus ambil analysis cases. Enggak salah. Kita ambil define, kita ambil yang combination. Nah, ini new combo. Nah, kombinasi ini kita sesuaikan sama kombinasi pembebanan yang bakal kita hitung nanti. Nah ya.
kombinasi pembebanan yang ini. Yang pertama combo 1 itu 1,4D. Oke, Mi. 1,4D. Combo 1 add. Oke. Terus add new combo lagi. Yang D tadi 1,2D. 1,2. 1,6 yang live. Terus 0,5 yang R. 0,5 yang REN. Add. Oke, combo 3. 1,2D, 1,6R, 0,8W. 0,2D, 1,6R kan? Ya, 1,6R, 0,8W. Terus combo yang keempat, 1,2D, 1,3 win, 0,5R. Lupa. 0,5R.